Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Nur Khadijah Muhtar, Prodi Hukum Pidana Islam kelas A semester 1. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang kalimat, frasa, dan juga klausa. Di sini saya tidak akan menjelaskan secara detail karena waktunya tidak akan cukup. Jadi saya akan menjelaskan garis-garis besarnya saja. Yang pertama kita akan membahas tentang kalimat. Nah, di sini sudah ada pengertian kalimat. Kalimat yaitu gabungan beberapa kata yang minimal terdiri dari subjek dan predikat. Di sini minimalnya terdiri dari subjek dan juga predikat. Terus kemudian kalimat juga biasanya terdiri dari gabungan frasa dan klausa. Nah, kalimat juga biasanya terdiri atau kalimat juga biasanya terdiri dari frasa dan juga klausa. Oke teman-teman, setelah kita mengetahui pengertian dari kalimat, di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur kalimat. Unsur kalimat itu ada 5. Yang pertama, subjek biasa disebut sebagai S. Kemudian predikat biasa disebut sebagai P. Subjek, predikat, objek biasa ditulis O. Kemudian keterangan dan juga pelengkap. Jadi unsur kalimat itu ada 5. Yang pertama subjek, kemudian predikat, kemudian objek, keterangan, dan juga pelengkap. Pengertian sudah, kemudian unsurnya sudah. Sekarang saya akan memberikan satu contoh kalimat kepada teman-teman semua. Contohnya Contohnya, Zulfan membaca buku cerita di taman. Nah, di sini Zulfan sebagai subjek, membaca sebagai predikat, buku cerita sebagai objek, kemudian di taman sebagai keterangan tempat. Dari contoh ini, pastikan teman-teman timbul pertanyaan. Di sini ada subjek, predikat, objek, keterangan, tempat. Terus di mana pelengkapnya? Kan tidak ada pelengkapnya. Apakah ini sudah disebut kalimat padahal di sini tidak terdapat pelengkapnya? Menurut teman-teman gimana? Sudah menjadi kalimat atau belum? Jawabannya sudah, karena pada pengertian kalimat di awal tadi, minimal kalimat itu mempunyai subjek dan predikat. Nah, minimalnya. Jadi ini sudah termasuk sebuah kalimat. Paham kan teman-teman? Kalimat sudah. Kemudian setelah kalimat, saya akan menjelaskan tentang frasa. Frasa itu gabungan. Lepas ya teman-teman. Maafkan saya. Sudahlah. Frasa yaitu gabungan dua kata atau lebih yang memiliki makna dan tidak
memiliki makna dan tidak memiliki predikat. Di sini sudah bisa kita lihat ya teman-teman, frasa yaitu gabungan dua kata atau lebih yang memiliki makna dan tidak memiliki predikat. Seperti contohnya pisang goreng. Di sini jelas ya teman-teman, terdiri dari dua kata, terus dia tidak memiliki predikat. Jadi pisang goreng sudah jelas bahwasanya ini berbicara tentang pisang goreng. Kemudian contoh lain frasa seperti ayam goreng. Sudah jelas kan ini ayam goreng, dia tidak memiliki predikat dan terdiri dari dua kata. Kemudian bisa juga meja bundar. Terus apa lagi teman-teman? Rumah adat. Kemudian mawar merah. Dan lain sebagainya. Pasti teman-teman sudah paham kan tentang frasa, karena sangat mudah sekali. Frasa yaitu gabungan dua kata atau lebih yang bermakna, yang memiliki makna dan tidak mempunyai predikat. Kalimat sudah, frasa sudah. Sekarang kita membahas tentang klausa. Nah, apa itu klausa teman-teman? Klausa yaitu terdiri dari dua kata atau lebih yang terdiri dari dua kata atau lebih yang mengandung predikat. Klausa terdiri dari dua kata atau lebih yang mengandung predikat dan subjek tanpa intonasi di akhir dan tanda baca. Langsung contoh ya teman-teman, contoh klausa. Klausa terdiri dari dua kata atau lebih yang mengandung predikat dan subjek atau subjek dan predikat sama saja teman-teman, tanpa intonasi di akhir dan tanda baca. Contoh klausa yaitu burung berterbangan. Kemudian ada lagi anjing menggonggong. Ibu memasak. Nah, di sini ada contoh klausa ya teman-teman. Burung berterbangan, anjing menggonggong, ibu memasak. Di sini sebagai subjek, di sini sebagai predikat, sini sebagai subjek, sini sebagai predikat, sini sebagai subjek, sini sebagai predikat. Diketahui bahwa burung berterbangan, anjing menggonggong, dan ibu memasak. Itu contoh dari klausa. Nah,
sekarang kan kita sudah mengetahui ya teman-teman tentang kalimat, frasa, dan juga klausa. Saya harap teman-teman sudah paham. Dan di sini saya akan memberikan satu contoh bahwa kalimat itu terdiri dari gabungan beberapa klausa. Seperti contoh ibu memasak karena nenek akan datang. Di sini sudah jelas ya teman-teman, ini adalah satu kalimat. Dan mana klausanya? Klausanya yaitu ibu memasak. Ini klausa pertama. Klausa pertama ibu memasak. Terus kita cari lagi klausa yang kedua. Nenek akan datang. Nah, di sini sudah terdapat dua klausa kan. Nah, ini menandakan bahwasanya kalimat juga bisa terbentuk dari gabungan beberapa klausa. Sudah jelas ya teman-teman? Kalimat bisa juga terdiri dari beberapa klausa. Seperti ini contohnya, ibu memasak karena nenek akan datang. Setelah itu saya akan memberikan contoh lagi sebuah kalimat yang jika kita bedah di dalamnya terdapat klausa dan juga frasa. Contohnya seperti contoh di sini, Zulfan bermain bola basket di lapangan. Zulfan sebagai subjek, terus bermain sebagai predikat, bola basket sebagai objek, di lapangan sebagai keterangan. Terus kita bedah teman-teman, manakah yang disebut klausa di dalam satu kalimat ini? Yang jelas klausa pada satu kalimat ini yaitu Zulfan bermain. Jadi kita tulis di sini ya teman-teman. Klausanya Zulfan bermain, sedangkan frasanya yakni yang mana menurut teman-teman? Pastinya bola basket dong ya. Jadi frasanya yakni bola basket. Ini juga sudah menandakan bahwasanya dalam satu kalimat juga bisa terdiri dari gabungan frasa dan juga klausa. Oke teman-teman, di sini teman-teman pastinya paham kan ya? Zulfan bermain itu sebagai klausa dan bola basket di sini yaitu frasanya. Oke teman-teman, saya harap teman-teman bisa paham dengan apa yang saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.